Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Kemenangan. Selamat hari Minggu. Kalau misalnya Miss tanya apa kabarnya, jawabannya luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay. Adik-adik sekolah minggu, walaupun kita sekarang masih beribadah di rumah, Miss harap itu tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, dan mempersiapkan Alkitab kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali semua itu, kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, terima kasih atas kasih karunia yang masih boleh Bapa berikan pada kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan namamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu juga hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan namamu dengan ketulusan hati kami, dan ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bernyanyi kasihnya seperti sungai. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan membaca epistel kita untuk minggu ini. Epistel kita diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adik-adik sekolah minggu, ambil Alkitabnya. Kita sama-sama buka Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang,
Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi setinggi-tingginya langit dengan penuh semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai khotbah kita, ada baiknya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan tentunya Alkitab kita. Ayo, mana Alkitabnya? Nah, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan di mana pada pagi hari ini kami masih dapat melangsungkan ibadah kami Tuhan. Bapa, kini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati dan pikiran kami agar tertuju padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik sekolah minggu, pada minggu ini khotbah kita diambil dari Markus 8 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Ini saya akan bacain buat adik-adik semua ya. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari yang kita baca tentang firman Tuhan tadi, begitu banyak ya pendapat tentang Tuhan Yesus itu siapa? Ya, ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Mengapa demikian? Ya, karena Tuhan Yesus bisa memberitakan tentang firman Tuhan, tentang kerajaan sorga seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati dan memerintahkan benda-benda yang ada di alam untuk mengkehendakinya. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang nabi. Tentu saja Tuhan Yesus bisa lebih dari seorang nabi. Dia bisa memberitakan tentang firman Tuhan, dan dia juga bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah seorang Mesias, seperti yang dikatakan Petrus. Dia adalah seorang Mesias. Dia adalah orang yang lebih dari Yohanes Pembaptis, seorang Elia, seorang nabi. Dia bahkan melebihi itu. Dia adalah Tuhan Yesus, anak Tuhan
yang berupa wujud manusia untuk menebus segala dosa manusia. Maka dari itu adik-adik, apakah adik-adik sudah tahu siapakah Tuhan Yesus itu? Mari kita saksikan video cuplikan berikut ini. Hai anakku, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat lelah dan sedih. Datanglah kepadaku, aku akan membantumu. Mengapa kamu bersembunyi dariku? Apakah kamu takut kepadaku, atau kamu malu? Atau apakah kamu berpikir kamu tidak pantas bagiku? Dalam hal apapun, aku akan menunggumu di sini sampai engkau siap berbicara denganku. Nak, apakah kamu tahu betapa sedihnya aku? Melihatmu sedih, marah, begitu pahit rasanya. Namun kamu menolak untuk datang kepadaku. Apakah kamu tidak percaya kepadaku? Apakah kamu tahu bahwa aku tahu semua tentangmu? Tentang dosa-dosamu, pergumulanmu, rasa sakitmu. Aku bahkan tahu semua kesalahanmu dan semua ketakutanmu. Aku tahu kamu merasa kehilangan. Aku tahu kamu tidak percaya kepadaku. Tapi ketahuilah, sayangku kepadamu tidak ada habisnya. Belas kasihanku selamanya, anugerahku yang tiada habisnya. Seorang bapa tidak akan meninggalkan anaknya hanya karena dia membuat kesalahan. Jadi nak, kemarilah. Aku akan memberikanmu kelegaan. Jangan takut. Anakku, aku menyayangimu apapun yang terjadi. Ternyata kamu di sana. Jangan takut, aku masih di sini. Kamu tidak harus menanggung semuanya sendirian. Yakinlah, aku akan selalu bersamamu. Jadi, anakku yang terkasih, datanglah kepadaku. Anakku yang terkasih, datanglah kepadaku. Anakku yang terkasih, datanglah kepadaku. Akhirnya, selamat datang kembali anakku. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari video ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan selalu menunggu kita. Kapanpun, dimanapun dia akan selalu menunggu kita. Dia akan selalu merindukan kita untuk kita berdoa kepada dia. Jadi, buat adik-adik yang masih sering bolong-bolong nih dalam berdoa, mulai sekarang harus lebih rajin ya berdoanya. Karena Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita.
Dia sayang kepada kita, dia sangat baik kepada kita. Tahu nggak Tuhan Yesus itu siapa? Dia adalah juru selamat manusia yang menebus dosa manusia. Dia bahkan rela loh mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa manusia. Lihat kan betapa hebatnya Tuhan kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari kita selalu mengucap syukur apa yang udah Tuhan berikan kepada kita, dan jangan lupa selalu untuk berdoa dan mengucap syukur apa yang udah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan udah memberikan kita nafas kehidupan sampai sekarang. Tuhan udah memberikan kita kesehatan. Tuhan sudah memberikan kita teman yang banyak. Tuhan sudah memberikan kita orang tua yang baik. Jadi jangan lupa untuk selalu mengucap syukur ya adik-adik. Nah adik-adik sekolah minggu, seperti yang Miss katakan tadi bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Dia bahkan mau rela mengorbankan nyawanya hanya untuk menebus dosa kita. Bayangkan betapa baiknya Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah maka dari itu mari kita senangkan hati Tuhan Yesus yuk. Bagaimana caranya Miss? Nah caranya dengan kita berdoa dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita juga mau membantu orang-orang di sekitar kita. Kita mau menolong mereka, atau bahkan kita juga mau menuruti perintah orang tua kita, dan bahkan juga kita mau berdoa bagi musuh kita. Nah maka dari itu adik-adik, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan agar kita bisa menjadi pelaku kebaikan bagi banyak orang. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan. Hingga pada saat ini Bapa, kami sudah menyelesaikan firman-Mu. Biarlah kami menjadi pelaku kebaikan bagi banyak orang Tuhan. Bimbing kami Bapa agar kami dapat berjalan sesuai di jalan-Mu Tuhan. Bapa, kiranya inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik sekolah minggu. Nah, warta kita pada minggu ini adalah diharapkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk mengumpulkan hasil kreativitasnya, boleh berupa foto atau video melalui yang pertama Google Drive, atau boleh juga melalui Facebook HKBP Kemenangan, atau boleh juga melalui WA dan Telegram dengan nomor yang sudah tertera. Nah, hasil kreativitas tersebut akan ditampilkan dalam ibadah kita minggu depan. Jadi, ditunggu ya hasil kreativitasnya. Mari kita bernyanyi Las Rohaku Si Tutu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan membuat kreativitas. Nah, Miss akan ajak kalian untuk membuat dompet dari kertas. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas HVS, kemudian lem kertas, dan spidol berwarna atau pensil warna atau apapun untuk menghias. Nah, sekarang mari kita buat.
Nah, sekarang dompet Miss sudah selesai. Di sini Miss tambahin stiker dan origami supaya lebih cantik. Kalian bebas mau menghias dompetnya seperti apa ya. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.